Alhamdulillahilladzi umatana umatal Islam khairul ummah wa ba'atha ilaina yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berzikir, berfikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan. Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan. Allah yang telah memberikan kepada kita kekayaan. Allah pula yang memberikan kepada kita kemudahan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan tentang pembangunan Masjid Nabawi. Pada suatu ketika kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, unta yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW berhenti di tanah Bani Najjar. Berhentinya unta tersebut kaum muslimin yang berbahagia atas perintah Allah, yaitu menunjuk tempat pembangunan Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW turun dari untanya beserta diikuti oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Bani Najjar seraya ingin menawarkan harga tanah untuk pembangunan Masjid Nabawi. Wahai Bani Najjar, tawarkan kepadaku, kata Rasulullah, berapa harga tanah ini untuk akan dibangun Masjid Nabawi. Kemudian Bani Najjar menjawab, ya Rasulullah, wallahu la nasluhu samanakum illa ilallah. Ya Rasulullah, tidak akan pernah kami hargakan tanah ini ya Rasulullah, kecuali dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi, dan saat itu Rasulullah SAW ikut serta mengangkut material-material untuk pembangunan masjid tersebut. Bisa dibayangkan kaum muslimin yang berbahagia, 1400 tahun yang lalu dibangun oleh Rasulullah beserta sahabat di tanah milik Bani Najjar Masjid Nabawi. Hari ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah,
jumlah juta orang, berapa jumlah miliaran orang dan akan sholat di Masjid Nabawi. Mungkin miliaran dan triliun orang yang telah sholat dan akan melakukan sholat di Masjid Nabawi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan sesatu orang yang sholat di Masjid Nabawi tersebut, Allah akan mentransferkan, Allah akan memberikan, Allah akan mencurahkan pahala bagi orang yang telah mewakafkan tanah untuk pembangunan Masjid Nabawi tersebut, yaitu para Bani Najjar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang yang tidak terlena, tidak ada orang yang tidak mau kaum muslimin yang berbahagia. Di saat hidup dia mendapatkan pahala curahan pahala dari Allah, dan setelah meninggal pun tetap dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh sangat bahagia, maka sungguh sangat beruntung kaum muslimin yang berbahagia di saat kita ikut serta, di saat kita proaktif, di saat kita meluangkan pikiran kita, meluangkan tenaga kita, meluangkan material kita untuk pembangunan ataupun perluasan masjid kaum muslimin yang berbahagia. Kita mewakafkan uang cuma 10.000, kita kumpulkan. Kita mewakafkan uang 50.000, kita kumpulkan. Kita wakafkan 100.000, kita kumpulkan. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia diberi tanah, dan tanah itu diwakafkan untuk pembangunan masjid misalnya, untuk pondok pesantren misalnya, untuk TPI misalnya, ataupun untuk kemaslahatan umat yang lainnya. Kalau kita kaum muslimin yang berbahagia, apapun aktivitas agama yang dilakukan di tanah wakaf tersebut, sungguh Allah berjanji akan mentransferkan, akan memberikan, akan mencurahkan sadaqatun jariyah, sedekah jariah kepada kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Di saat kita hidup, kita mendapatkan pahala dari Allah, dan Allah juga memberikan kesempatan kepada hamba-Nya. Setelah kita meninggal juga akan mendapatkan kuncuran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat ke-12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguh Allah yang telah menghidupkan manusia setelah dia meninggal, dan Allah juga akan mengangkat, Allah juga mencatat amal soleh yang dilakukan sewaktu dia masih hidup dan juga setelah dia meninggal. Inilah kaum muslimin yang berbahagia. Ada peluang, ada ruang, ada kesempatan, ada kekayaan, ada kemudahan. Marilah sama-sama kita menggerakkan jiwa kita. Mari sama-sama kita menggerakkan energi kita. Mari kita gerakkan pikiran kita. Mari kita gerakkan hati kita kaum muslimin yang berbahagia, untuk kita persiapkan jaminan di hari akhirat kelak. Kita bekerja kaum muslimin yang berbahagia di dunia. Di saat ada orang yang bertanya, kenapa Anda bekerja luar biasa tanpa pamrih, tanpa berhenti, membuat kebun, berusaha sebagaimana profesi kita masing-masing kaum muslimin yang berbahagia? Hampir pasti, hampir semuanya orang menjawab ini jaminan hari tua nanti. Tetapi kadang kita lupa bahwa kita belum mempersiapkan jaminan hari di saat kita telah meninggal kelak.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memerintahkan kepada kita hidup di permukaan bumi ini tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Qur'an disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia selain dia beribadah kepadaku. Ayat ini sangat sudah jelas. Ayat ini ada PR buat kita bersama. Bukan kita lahir di dunia ini, bukan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk berpoya-poya kaum muslimin yang berbahagia. Kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ketegasan Allah. Kita disuruh beribadah kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah di sini ada disebut dengan ibadah mahdhah. Ada namanya ibadah mahdhah, ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Apa yang disebut dengan ibadah mahdhah? Ibadah spiritual yang kita lakukan, ritual yang kita lakukan. Kita melakukan sholat, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita menunaikan haji jika kita punya kemampuan. Ini adalah ibadah mahdhah yang disuruh oleh Allah. Dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Yang mana dikatakan dengan ibadah ghairu mahdhah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita gerakkan di dunia ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bersedekah, di saat kita berinfak, di saat kita mewakafkan sebagian harta kita, ini adalah ibadah ghairu mahdhah yang kita lakukan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita diberikan kesempatan, selagi kita masih hidup di permukaan bumi ini, ada kemudahan, lakukanlah. Kita kaum muslimin yang berbahagia hidup di permukaan bumi ini sebagai tamu. Kami ulangi, kita hidup di permukaan bumi Allah ini adalah sebagai tamu. Dan apapun yang kita miliki saat ini kaum muslimin yang berbahagia itu titipan. Tamu akan kembali. Tamu pasti akan kembali. Tamu pasti akan pergi. Titipan juga akan kembali. Tetapi seiring kita mempunyai waktu, seiring kita mempunyai kekuatan, seiring kita mempunyai kebijakan, maka lakukanlah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza mata ibnu Adam bin qata'a amaluhu illa salam. Apabila meninggal, hadis yang sangat populer kaum muslimin yang berbahagia. Apabila seorang anak Adam, apabila seorang manusia meninggalkan permukaan bumi ini, putus dan putuslah semuanya amal ibadah-ibadahnya. Selesai. Illa salasin, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah sadaqatun jariyah. Sadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Jumhur ulama sepakat bahwa sedekah jariyah itu adalah wakaf. Kenapa demikian kaum muslimin yang berbahagia? Wakaf tidak pernah berhenti. Wakaf itu akan abadi sampai selama-lamanya. Di saat kita membangun masjid, kita wakafkan tanah untuk masjid. Selama masjid ini akan terbangun, maka pahala akan
akan tersurahkan. Ada perbedaan antara sedekah biasa dengan sedekah wakaf. Kalau sedekah biasa, kita mengambil sampel kaum muslimin yang berbahagia. Di saat kita bersedekah 100 orang miskin ataupun 100 anak yatim piatu. Setelah kita sedekah, kemudian fakir miskin anak yatim kita makan, selesai. Enggak ada lagi berkelanjutan. Ini perbedaan dengan kaum muslimin yang berbahagia. Kalau wakaf tidak boleh pernah dijual, kalau wakaf tidak boleh dibeli, karena wakaf artinya menahan. Apa yang ditahan? Hartanya. Apa yang ditahan? Hartanya. Apa yang digunakan? Pemanfaatan mauquf alihnya. Karena kalau di dalam wakaf ada namanya mauquf alih. Mauquf alih adalah peruntukan wakaf sesuai dengan saknah yaitu ikrarnya. Siapa yang mengelola wakaf tersebut adalah nazir. Siapa yang wakafkan disebut dengan wakil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali Jabir bin Abdullah meriwayatkan, sudah datang kepadaku para sahabat, dan seluruhnya mereka melakukan wakaf. Telah datang kepadaku kaum Ansar, dan seluruhnya mereka melakukan wakaf. Karena kenapa kaum muslimin yang berbahagia? Para sahabat tahu betul, para sahabat memahami betul apa hikmah dan manfaat wakaf tersebut. Wakaf ada sisi spiritual. Wakaf bisa digunakan untuk agama, dan wakaf itu juga bermanfaat sosial dan juga bermanfaat bagi orang lain. Hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita merasakan jika kita telah menunaikan ibadah haji, bagaimana wakaf Abu Buga misalnya, yang dulunya 800 meter yang diwakafkan hasil kumpul-kumpul masyarakat Aceh, kemudian diwakafkan oleh Abu Buga 800 meter. Hari ini kaum muslimin yang berbahagia, pengembangan tanah wakaf tersebut sangat luar biasa. Hari ini lahir namanya Hotel Al-Asfi. Hari ini supermarket Al-Asfi, sangat banyak kaum muslimin yang berbahagia. Dan asetnya triliunan rupiah. Dan itu terjadi sekitar 300 tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu orang mewakafkan, tetapi hari ini kaum muslimin yang berbahagia, barang itu masih ada. Malahan terus berkembang. Jika kita jamaah haji kaum muslimin yang berbahagia, ada namanya pembahagian untuk jamaah haji. Karena mauquf alihnya, salah satunya adalah pelajar, salah satunya adalah jamaah haji yang datang ke Baitullah, khususnya masyarakat Aceh. Inilah kaum muslimin yang berbahagia. Dan bagaimana dengan kisah Utsman bin Affan yang sungguh sangat luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Beliau mewakafkan yang namanya Sumur Roma. Kami ulangi, yang namanya Sumur Roma. Pada suatu ketika di Madinah Al-Munawwarah terjadi penculikan air, terjadi kesusahan air, harga air waktu itu kaum muslimin lebih mahal dari harga bahan pokok. Kemudian Rasulullah SAW prihatin apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bisa membeli sumur Roma dan mewakafkan, memberikan untuk kepentingan umat, maka janji Allah surga kepadanya. Maka bergegaslah Utsman bin Affan, karena pemilik sumur Roma itu adalah seorang Yahudi. Langsung Utsman bin Affan tunjuk tangan dan langsung mendekati dan langsung pergi untuk mendatangi Yahudi tersebut, seraya menawarkan dengan harga-harga yang sangat fantastis, dengan harga yang luar biasa, 20 dirham, 20.000 dirham pada saat itu. Kemudian alhasil muslimin yang berbahagia,
Sumur Roma itu dimiliki oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan orang kaya, Utsman bin Affan pengusaha paling terkenal pada saat itu. Beliau wakafkan sumur ini. Dan hari ini kaum muslimin yang berbahagia, sumur itu terkenal dengan sumur Utsman. Sumur Roma, sumur Utsman. Dan hari ini kaum muslimin yang berbahagia, terus dikembangkan sumur tersebut yang rasanya sama dengan air Zam-Zam. Dikelola oleh Nazir. Dan hari ini kaum muslimin yang berbahagia, berapa jumlah hotel yang bintang 5 dibangun di Arab Saudi, dan itu namanya Hotel Utsman. Itu semuanya dari sumur tersebut kaum muslimin yang berbahagia. Dan satu-satunya di dunia ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki rekening setelah meninggal dunia itulah atas nama Utsman bin Affan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat hendaknya, terutama kepada khatib sendiri dan juga hadirin sekalian. Dengan harapan terus kita menggerakkan hati kita, terus kita menggerakkan jiwa kita, terus menggerakkan lengan kita, terus menggerakkan pikiran kita, dan terus juga mencoba untuk menyampaikan kepada keluarga kita. Mari kita wakafkan untuk berbicara wakaf. Kami bulan, mari kita mewakafkan diri untuk berbicara wakaf. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan itu bermanfaat hendaknya.